warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga anak ibu dalam keadaan sehat selalu ya. Sekarang kita tahu dalam keadaan pandemi COVID-19. Jadi untuk itu anak-anak ibu sekalian harus menjaga kesehatannya dan jangan lupa makan dan minum vitamin. Dan jangan lupa cuci tangan, memakai masker dan jaga jarak. Oke, baiklah anak-anak ibu sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar itu bab 2. Kemarin sudah selesai bab 1, sekarang kita belajar bab 2. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita harus baca doa dulu ya. Terlebih dahulu kita membaca doa agar anak-anak ibu nanti bisa menangkap, dapat memahami apa itu pembelajaran dari ibu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita masuk ke materi itu kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran dari materi berikut. Di sini berikut akan ibu akan menjelaskan apa itu tujuan pembelajaran. Anak-anak ibu sudah tahu apa itu tujuan pembelajarannya. Sekarang kita masuk ke materi. Tolong diperhatikan video ibu ini. Jangan ada yang tidak memperhatikan dan pahami sebelum mengerjakan tugas. Baiklah anak-anak ibu sekalian, kita akan memasuki pembelajaran kita yaitu bab 2 KD 3.2 tentang baca tulis Arab Melayu, pantun, syair, dan gurindam. Baiklah, ibu akan menjelaskan apa itu pantun, syair, dan gurindam. Mohon anak-anak ibu sekalian untuk memperhatikan dan memahami video berikut. Puisi tradisional Melayu, yaitu ada pantun, syair, dan gurindam. Pertama kita akan menjelaskan apa itu pantun. Pengertian pantun. Berpantun itu adalah menyusun kata-kata yang baik dan indah untuk mengungkapkan perasaan, pertanyaan, ataupun gagasan dan ide. Jadi kita berpantun itu tidak lurus-lurus saja seperti membawakan berita. Pantun itu harus indah. Di mana saja pantun itu dibawakan? Pantun itu biasanya ketika ada acara-acara Melayu, atau biasanya orang Melayu itu, Melayu Riau, identik acara apapun itu dia berpantun terlebih di awal pidato atau acara dan di akhir acara. Biasanya orang itu berpantun. Kemudian setelah kita tahu pengertian pantun itu apa, kita harus tahu ciri-ciri khas pantun itu apa. Yaitu yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris. Tiada terdiri dari 4 baris tiap baitnya. Kemudian bersajak atau rima ABAB. Jadi baris pertama itu sama dengan baris ketiga, dan baris kedua itu sama dengan baris keempat bunyinya. Kemudian tiap larik terdiri dari 4 kata. Selanjutnya setiap baris terdiri atas 8 atau 12 suku kata.
Kemudian baris 1 dan 2. Baris 1 dan 2 itu sampiran. Baris yang ketiga dan 4 itu isi. Isi dari pantun itu apa? Nanti Ibu akan memberikan contohnya. Kemudian setelah kita tahu ciri-cirinya, kita harus tahu jenis pantun itu apa saja. Pantun itu ada beberapa jenis pantun di sini Ibu akan sebutkan. Yang pertama pantun nasihat, kedua pantun agama, dan pantun teka-teki. Apa itu pantun nasihat? Pantun nasihat itu berisi tentang nasihat-nasihat yang perlu disampaikan kepada kita sang pembaca pantun atau yang mendengarkan pantun. Dia isinya berisi beberapa nasihat gitu. Yang kedua itu pantun agama. Itu pasti berisi tentang agama, ajaran-ajaran agama kita. Yang ketiga pantun teka-teki. Anak-anak Ibu pasti tahu kan apa itu teka-teki. Jadi di dalam kita berpantun, kita juga berteka-teki pada pantun tersebut. Baiklah, Ibu akan menampilkan contoh pantun. Contoh pantun yang terdiri dari 4 baris. Pantun itu tuh ada bermacam, ada yang 4 baris, ada yang 6, ada yang 8. Ini yang 4. Warga desa sedang menggali tanah, jenazah meninggal akan dikubur. Jadi orang haruslah amanah, harus terus bicara dengan jujur. Ini pantun apa nih? Pantun nasihat. Tadi ada dijelaskan bahwa baris pertama kedua itu adalah sampiran, dan yang ketiga 4 itu ada isi. Berarti di sini sampirannya adalah warga desa sedang menggali tanah, jenazah meninggal akan dikubur. Itu dia sampirannya. Isinya mana? Isinya yaitu jadi orang haruslah amanah, harus terus bicara dengan jujur. Itu isinya. Kemudian contoh pantun kedua, anak kelinci melompat-lompat di tepi telaga. Janganlah kita suka mengumpat, kelak hilang seluruh pahala. Itu dia pantunnya. 1, 2 itu sampiran, baris ketiga keempat itu adalah isi. Jadi itu tadi bersaja ABAB katanya. Mana yang A? Anak kelinci melompat-lompat. Sama itu A. Sama dengan baris ketiga. Janganlah kita suka mengumpat. Harus sama kata yang di ujungnya tuh. Tidak boleh beda. Kemudian berlompat-lompat di tepi telaga, kelak hilang seluruh pahala, kan sama-sama A. Jadi itu B. Dan baris 1, 3 itu A, baris kedua keempat itu B. Itu saja AB. Kemudian kita masuk ke syair. Apa itu pengertian syair? Syair itu berasal dari tradisi Arab. Di asalnya sana, syair dikenal dengan istilah syair atau syu'ur, yang berarti perasaan menyadari. Namun ada pula yang mengartikan syair dari kata syiru yang berarti puisi. Coba kita lihat apa itu ciri-ciri syair. Yang pertama itu dia 4 larik serangkap. Kemudian bersajak rima. Kalau tadi pantun ABAB, ini dia A. Selanjutnya tiap larik terdiri atas 4 kata. Kemudian setiap larik terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Jadi ini perbedaan dia dengan pantun. Semua larik adalah isi. Jadi tidak mempunyai sampiran. Yang terakhir itu satu rangkap menjadi satu kesatuan.
Syair itu dia panjang, sama juga dengan pantun. Contoh syair ini ada contoh syair agama. Nah, seluruh kata-kata ini tidak ada sampirannya, semua larik berikut adalah isi dari semua syair. Semuanya terdiri dari isi, tidak ada sampiran. Itu dia perbedaan dengan pantun. Nanti di video berikut ibu akan kalian akan mendengarkan bagaimana syair itu dibawakan. Irama syair itu terdiri dari surat kapal, selendang delima atau Siti Zubaidah, dan setia, ada syair burung dan dodoi. Bagaimana cara menggunakan irama syair tersebut? Ketika kita sudah dapat syairnya, penyair atau yang menyampaikan syairnya bisa menggunakan irama surat kapal, selendang delima, dan setia, syair burung atau dodoi. Jadi dibawakan dengan irama tersebut agar syair terdengar lebih indah. Biasanya syair itu dibawakan juga ketika ada acara-acara Melayu. Dan yang membawakan syair itu orang yang bersuara merdu. Selanjutnya kita masuk ke gurindam. Gurindam itu adalah puisi lama Melayu yang mengandung petuah dan nasihat. Apa ciri-ciri gurindam? Ciri gurindam yang pertama adalah gurindam terdiri atas 2 baris tiap bait. Yang kedua, tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 hingga 14 kata. Yang ketiga, tiap baris memiliki hubungan dan sebab akibat. Yang keempat, tiap baris memiliki rima atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Kalau tadi pantun ABAB, syair itu AAA. Kalau gurindam AA, BB, dan CC, dan seterusnya. Yang kelima, isi atau maksud gurindam pada baris kedua. Yang keenam, si gurindam biasanya berupa nasihat-nasihat dan filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Macam-macam gurindam itu ada gurindam berkait. Apa maksud gurindam berkait? Berhubungan antara bait ke bait tersebut. Yang kedua, gurindam berangkai, yaitu diberi tanda dengan kata yang sama pada baris pertama setiap baitnya. Yang ketiga, gurindam serangkap, 2 baris. Jadi gurindamnya cuma terdiri dari 2 baris, itu maksudnya. Yang keempat, gurindam serangkap 4 baris. Berarti dia terdiri dari 4 baris. Yang terakhir itu gurindam bebas, tidak terkait, tidak terikat pada baris, mau berapa baris saja bisa. Itu dia gurindam bebas. Berikut ibu akan jelaskan, ibu akan tampilkan contoh gurindam. Itu tadi dia contoh gurindam serangkap 2 baris. Contohnya, hendaklah sholat sebelum hari kiamat. Jadi ada cuman 2 baris dia. Contoh yang kedua, gurindam serangkap 4 baris. Barang siapa tiada memegang agama, berkali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang 4, maka ia itulah orang yang makrifat. Itu dia terdiri dari 4 baris. Kemudian contoh gurindam bebas atau tidak terikat. Jika ilmu yang diperoleh tidak sempurna, maka hidup tiadalah berguna.
Masa muda adalah masa produktif, maka gunakanlah dengan efektif. Jangan bertindak sebelum berpikir agar tidak kecewa di kemudian hari. Itu terdiri berapa baris tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia bebas berapa saja, tidak terikat. Nah, kemudian contoh gurindam pendidikan. Itu dia berisi tentang mendidik atau tentang pendidikan. Masa muda adalah masa produktif, maka gunakanlah dengan efektif. Jangan bertindak sebelum berpikir agar tidak kecewa di kemudian hari.